Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Novitriana. Di sini saya akan menceritakan cerita rakyat Pasir yang berjudul Putri Darah Putih. Alkisah, di tepi pantai terdapat sebuah kerajaan yang bernama Pasir Mayang. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja yang bernama Bejambe. Raja itu mempunyai seorang putri yang sangat cantik. Uniknya, putri itu berdarah putih. Oleh karena itu, masyarakat Pasir Mayang mengenalnya sebagai Putri Darah Putih. Dikisahkan, kehidupan kerajaan Pasir Mayang cukup maju. Pedagang itu dari berbagai daerah. Di antara sekian banyak pedagang, tersebutlah saudagar muda yang sering ulak-alik ke kerajaan Pasir Mayang. Saudagar muda itu mendengar kabar tentang kecantikan Putri Darah Putih. Namun, ia tidak pernah bertemu dengan putri itu. Hingga pada akhirnya, saat ia menyerahkan buah tangan kepada Raja Bejambe, ia bertemu dan menyaksikan kecantikan Putri Darah Putih. Buru-buru, saudagar muda menghampiri anak buahnya untuk mencari tahu tentang Putri Darah Putih. Puang saudagar muda, menurut kabar yang kami kumpulkan, putri yang Puang maksud masih lajang, belum bersuami. Setelah itu, saudagar muda menemui pangeran muda. Ia ingin pangeran muda membantunya menemui Raja Bejambe untuk melamar Putri Darah Putih. Mimpi apa saudagar muda datang kemari? Pangeran muda mengulurkan tangan dan menyalami saudagar muda. Pangeran, apakah bisa membantuku? Bantuan apa yang saudagar maksudkan dariku? Pangeran, aku menginginkan bantuan pangeran untuk menemui Raja Bejambe. Aku ingin melamar putri beliau untuk kujadikan istriku. Tolonglah pangeran, temani aku. Pangeran muda terdiam sejenak mendengar perkataan saudagar muda. Baiklah, aku menemanimu. Apa saudagar bersedia memenuhi permintaan Putri Darah Putih nantinya? Aku akan memenuhi semua permintaan putri, asal dia menjadi istriku. Singkat cerita, mereka disambut Raja Bejambe di teras istana dan mengajak masuk. Apa kabar kalian berdua? Ada keperluan apa kalian berdua datang kemari? Pertanyaan Raja Bejambe kepada mereka berdua dijawab pangeran muda. Tuanku raja yang kami hormati, maksud dan tujuan kami berdua adalah menyampaikan keinginan saudagar muda untuk menjadikan Putri Darah Putih sebagai pendamping hidup beliau. Tidak lama kemudian, raja pun menyahut pernyataan pangeran muda. Jika begitu maksud saudagar muda, aku belum bisa memberikan jawaban. Karena hal ini harus dirundingkan dulu kepada keluarga, terutama Putri Darah Putih sendiri. Baiklah, kami ucapkan terima kasih. Kami akan menunggu jawaban dari Tuan Raja. Baiklah, silakan jika kalian ingin kepastian. Datanglah 10 hari lagi kemari. Tak lama kemudian, 10 hari berlalu. Terlihat saudagar muda didampingi pangeran muda datang ke istana. Pangeran muda mengawali pembicaraan. Ampun Tuanku Raja, kedatangan kami kemari sesuai dengan perjanjian kita 10 hari yang lalu. Kami mengharap kepastian dari pihak tuanku. Baiklah, pangeran muda dan saudagar muda. Putri Darah Putih menerima lamaran siapapun dengan satu syarat. Orang yang akan menjadi suaminya harus berdarah putih. Mendengar jawaban raja, saudagar muda terkejut. Saudagar muda berkata, baiklah Raja, 3 hari lagi kami akan datang
untuk membuktikan bahwa kami juga berdarah putih. Sekembalinya dari istana, saudagar muda memanggil seorang anak buahnya. Coba cari getah pepaya, tepung dan sebuah botol. 3 hari kemudian, saudagar muda kembali menemui Raja Bejambe dengan maksud menunjukkan bahwa ia berdarah putih. Tuanku, lihatlah botol ini. Di dalam botol ini adalah darah hamba. Darah hamba juga putih seperti darah putih. Raja Bejambe berusaha meyakini isi botol itu berisi darah saudagar muda. Anakku, bagaimana pendapatmu? Ujar Raja Bejambe kepada putri darah putih. Jika ayahanda meyakini itu adalah darah, Ananda juga meyakininya. Tetapi jika kemudian hari terdapat kesalahan, ayahanda jangan menyesal. Pada hari yang sudah ditentukan, saudagar muda dan putri darah putih melangsungkan pernikahan. Saudagar muda membangunkan istana untuk putri darah putih yang tidak jauh dari kerajaan Pasir Mayang. Beberapa hari sudah berlalu. Saudagar muda tinggal bersama putri darah putih. Pada suatu hari, putri darah putih mengamati suaminya yang sedang membelah rotan. Tiba-tiba saudagar muda terluka dan mengeluarkan darah. Melihat keadaan itu, terpekiklah putri darah putih. Penipu, rupanya kamu telah menipu kami sekeluarga. Kamu tidak berdarah putih. Lalu putri berlari sambil menangis menuju istana Raja Bejambe. Melihat itu, Raja Bejambe buru-buru menyambut putrinya. Ada apa ini anakku? Kenapa kamu menangis? Ujarnya sambil melihat sang anak. Kita telah tertipu, ayah. Perbuatannya sangat mempermalukan diriku, juga seluruh keluarga kita. Siapa yang kamu maksudkan itu? Dia tidak berdarah putih. Kita semua ditipu. Ini sangat memalukan. Lalu Raja Bejambe mengerti bahwa yang dimaksud adalah saudagar muda. Buru-buru Raja Bejambe memerintahkan pengawalnya untuk menangkap saudagar muda. Dan ternyata saudagar muda sudah tidak di istana lagi. Ampun Tuanku Raja, saudagar muda sudah tidak ada lagi. Dia sudah pergi bersama perahunya. Mendengar berita itu, putri darah putih semakin sedih. Tolong ayah, kumpulkan seluruh masyarakat kita kemari, ujar putri darah putih. Apa yang akan kamu lakukan anakku? Nanti ayahanda akan mengetahuinya, ujar putri darah putih. Beberapa hari kemudian, masyarakat Pasir Mayang berkumpul di istana. Mereka telah mendengar kabar tentang kejadian yang menimpa putri darah putih. Wahai warga Pasir Mayang, kalian tentu mengetahui berita memalukan itu. Aku minta kalian bersedia membantuku. Aku minta kalian semua mengambil segenggam tanah lalu lemparkan tanah ke istanaku. Lakukan hal itu. Aku akan menunggu kalian di dalam istanaku. Raja Bejambe dan Permaisuri terkejut. Permaisuri berurai air mata. Raja Bejambe bermuram diri. Tetapi mereka telah berjanji tidak akan menyesali apapun yang terjadi. Tetapi semua telah terjadi. Setelah itu, putri darah putih kembali ke istana. Putri darah putih berkata, "Inang pengasuhku, aku hendak bertanya, apakah kalian bersedia mengikutiku hingga akhir hayatku?" Para inang pengasuh menjawab serempak. Mereka bersedia menemani putri darah putih walau apapun yang terjadi. Jika begitu, tutuplah pintu dan jendela. Kita semua akan tetap di istana. Tidak lama kemudian,
datanglah masyarakat melempari istana Putri Darah Putih dengan tanah. Mereka melempari tanah sampai kerajaan Pasir Mayang tertutup dengan tanah. Lama-kelamaan kerajaan Pasir Mayang menjadi sebuah bukit. Sampai sekarang bukit itu masih ada, tepatnya di Desa Pasir Mayang, Kecamatan Kuaro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.